Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bisri Mustafa. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan presentasi. Jadi, belajar di rumah, presentasi juga harus di rumah. Pada presentasi kali ini, saya akan merangkan sebuah tarian yang dipentaskan pada saat pagelaran Parade Tari Nusantara 2018 di Taman Mini Indonesia Indah. Nama tarian ini adalah Tari Mokonona yang berasal dari NTT. Di presentasi kali ini, saya akan membahas 5 bab. Yang pertama, tahapan pendeskripsian. Yang kedua, tahapan analisis. Yang ketiga, tahapan interpretasi. Yang keempat, tahapan evaluasi. Dan yang kelima, tahapan pemberian kesan atau sikap pernyataan. Langsung saja kita mulai dari tahapan yang pertama, yaitu tahapan pendeskripsian. Di tahapan pendeskripsian ini ada banyak poin-poin. Jadi yang pertama, judul. Judul dari tarian ini yaitu Parade Tari Nusantara 2018 Mokonona. Yang kedua, tempat. Tempat dari tarian ini ya di Taman Mini Indonesia Indah dalam acara tahunan Parade Tari Nusantara 2018. Yang ketiga, koreografer, yaitu tarian ini dikoreograferi oleh Melky Jemri Edition Neolaka, sarjana seni, seorang dosen seni tari di Universitas Universal Batam. Yang keempat, tema atau sinopsis. Tarian ini diangkat dari prosesi adat masyarakat Alor, Nusa Tenggara Timur. Belis moko adalah mas kawin atau mahar dari pihak laki-laki yang diberikan kepada pihak perempuan. Belis moko sendiri sebenarnya adalah tanda pertukaran untuk saling menghormati antara dua keluarga mempelai. Belis moko dihargai sebagai benda sakral warisan leluhur. Yang kelima, penari. Tari Mokonona ini menampilkan sebanyak 8 penari dengan 4 penari laki-laki dan 4 penari perempuan. Untuk gerakan yang dilakukan untuk umumnya termasuk gerakan murni, di mana segala macam gerak yang dilakukan penari tidak menggambarkan sesuatu dan juga ada yang menggambarkan sesuatu, yaitu seperti gerakan seekor burung cendrawasih atau seekor macan dan lain-lain. Yang ketujuh, jenis tarian. Tarian ini berjenis tari kreasi tradisional. Yang kedelapan, asal daerah Nusa Tenggara Timur. Yang kesembilan, konsep musik. Pada tarian ini terdapat suara teriakan dan disertai suara alat musik moko dan lekoboko. Arti dari suara teriakan, jika kita tahu, pada umumnya tarian-tarian dari wilayah Indonesia bagian barat itu pasti ada teriakan-teriakan seperti ini. Ya, seperti itu. Untuk yang selanjutnya yaitu tata cahaya. Tata cahaya berupa Fresnel spotlight dengan bentuk penyinaran berupa penyinaran latar belakang dari depan dan samping kanan kiri. Untuk selanjutnya, tata panggung. Panggung yang digunakan berjenis panggung arena di mana terdapat 2 pilar di area belakang dan tangga kecil, sehingga terbentuk 2 bagian panggung. Yang selanjutnya, aspek kostum. Kostum hanya sederhana dengan ditambahkan aksesoris seperti aksesoris kepala, gelang tangan, dan gelang kaki. Untuk selanjutnya yaitu tata rias. Tata rias korektif karena penari terlihat lebih natural dan sederhana namun tetap elegan. Yang selanjutnya, kekompakan penari. Para penari sudah peka antara satu dengan yang lainnya, sehingga
kekompakan bersama sudah ada, namun pada beberapa bagian masih ada yang terlambat. Untuk yang selanjutnya dan yang terakhir yaitu kualitas penari. Kualitas penari sudah baik dari segi pakem, teknik, dan penjiwaan karakter yang ditarikan. Kita masuk tahapan yang kedua, yaitu tahapan analisis. Di sini kita juga terdapat beberapa poin-poin. Yang pertama, konsep gerak. Di sini banyak sekali ya. Di konsep gerak ini sebenarnya ada 3 saja, yaitu introduksi, inti, dan penutup. Namun pada bagian-bagian tersebut masih ada macam-macam tarian yang lain atau gerakan yang dilakukan. Misalnya pada bagian introduksi ada 2 gerakan yang ditarikan. Yang pertama, penari pria mematung berbeda tempat. Penari pria mematung di berbeda tempat. 2 penari wanita duduk berhadapan bagi keluarga yang sedih. 3 penari lainnya melenggak-lenggok. Yang selanjutnya, pada bagian introduksi, penari wanita berlari dan berkumpul di samping kanan panggung bagian depan, lalu menggelung rambut. Penari pria di belakang panggung diam berpose lalu berlari. Selanjutnya masuk ke bagian inti. Pada bagian inti, penari pria menarikan gerakan-gerakan tarian Papua Nusa Tenggara pada umumnya yang berfokus pada gerakan kepala tangan dan kaki yang begitu energik. Yang selanjutnya diawali dalam posisi berdiri, lalu duduk, lalu tidur terlentang dan merangkak. Pada waktu ini penari sudah mulai menarikan tarian kreasi. Gerakan inti selanjutnya, penari pria berkumpul di pojok kanan depan panggung dan penari wanita berkumpul di pojok kiri belakang panggung. Masuk perlahan-lahan dari belakang panggung. Gerakan inti selanjutnya, penari wanita dan pria yang berdiri menari bersama. Penari pria lainnya membawa alat musik moko dan berlari ke kiri panggung. Gerakan inti selanjutnya, 1 penari pria dan wanita bersatu dan bergandengan menuju belakang panggung. Setelah pasangan penari sampai di belakang, 4 penari pria dan wanita berlari meninggalkan pasangan tersebut. Gerakan inti selanjutnya, semua penari menari pada bagian ini, menggetar-getarkan tangan dan menggeleng-gelengkan kepala dengan sangat cepat, diarahkan ke atas dan ke samping. Penari pria menari dengan duduk depan alat musik moko. Gerakan inti selanjutnya, seluruh penari menari pada bagian ini. Gerakan tariannya diambil dari gerakan burung cendrawasih sehari-hari, menggepakkan sayap, menggibaskan ekor, mencari makan, dan bersuara. Gerakan inti selanjutnya, penari bersatu membentuk lingkaran dengan punggung menghadap ke penonton dan berputar. Gerakan inti selanjutnya, seluruh penari memainkan alat musik moko. 4 penari pria dan wanita duduk memainkan alat musik. Untuk bagian selanjutnya yaitu bagian penutup. Gerak pada bagian penutup ini, para penari menunjukkan formasi terakhir sebagai penutup. Selanjutnya kita menganjak ke konsep musik. Konsep musik yang digunakan dikombinasikan dari musik tradisional dan modern. Suara nyanyian seseorang dalam beberapa bagian mendukung tari Mokonona ini. Ciri khas tarian ini dapat terdengar dari background suara teriakan orang laki-laki dan kicauan burung cendrawasih. Ada beberapa alat musik yang digunakan, diantaranya moko, lekoboko, leto, pitung ong, dan kolintang. Untuk selanjutnya kita masuk ke kekurangan tari. Pada tari Mokonona ini terdapat beberapa kekurangan. Yang pertama, pada bentuk formasi pertama terasa formasi yang dilakukan tidaklah maksimal karena terburu-buru. Yang kedua, pada konsep musik kreasi terdengar saat penyanyi menyanyikan lagu tidak langsung keras, tetapi seperti ditahan. Yang ketiga, aspek kostum ketika memasangkan kain 3 sisi agak sedikit kesusahan, sehingga penari perempuan yang memasangkan pakaian terlambat untuk berpose. Yang keempat, pada gerakan menit 1:55 detik, tangan penari berbeda. Ada 1 penari yang telapak tangannya terbuka, yang lainnya mengepal. Selanjutnya, tata cahaya panggung bagian belakang sangat kurang. Di samping kekurangan-kekurangan yang dimiliki, tarian Mokonona ini juga memiliki kelebihan. Antara lain,
Gerakan penari perempuan saat masuk ke panggung sangat menarik karena patah-patah. Yang kedua, ketika menarikan gerakan burung cendrawasih, panggung terlihat sangat hidup karena seluruh penari menari dengan pola lantai yang tepat dan sangat menjiwai tariannya. Yang ketiga, konsep musik yang digunakan dan pencahayaan kebanyakan sudah sesuai dengan gerakan yang ditarikan. Yang keempat, ekspresi dua penari perempuan ketika di awal tarian sangat menjiwai. Yang kelima, penari ketika bermain alat musik moko sangat tahu di mana menempatkan itu. Kita masuk tahapan yang ketiga, yaitu tahapan interpretasi. Di tahapan interpretasi ini juga memiliki beberapa bagian. Yang kita bahas pertama yaitu simbol. Banyak sekali simbol-simbolnya. Yang pertama kita mulai dari kostum. Pada kostum terdapat beberapa simbol, yaitu pakaian penari wanita. Untuk penari wanita menggunakan pakaian sederhana dengan kain panjang khas Sumba. Pakaian panjang tersebut melambangkan pertumbuhan wanita dari seorang yang lajang dan menjadi seorang yang akan berumah tangga. Selanjutnya, tudung kepala wanita. Penari wanita menggunakan ikat kepala atau tudung kepala berwarna dasar merah dengan manik-manik melambangkan keanggunan dan kekuasaan wanita saat berumah tangga. Yang ketiga yaitu gelang kaca wanita. Gelang kaca yang digunakan menunjukkan kekayaan pihak mempelai wanita. Selanjutnya, gelang bulu wanita. Penari mengenakan gelang bulu di lengan atas untuk menunjukkan ketradisionalan tari. Kita menginjak ke pakaian atau kostum pria. Celana penari pria. Penari pria menggunakan celana pendek dan kain alor yang menutupinya pada bagian perut, ditutupi dengan kain merah dan sabuk kulit. Kesemuanya melambangkan kegagahan. Selanjutnya, tudung kepala pria. Penari pria menggunakan tudung atau topi dengan disertai 3 cabang. Pada setiap cabang diberi beberapa bulu ayam. Tudung pria berwarna dasar merah dan diberi manik-manik. Manik-manik panjang menyatu sampai hidung. Kesemuanya melambangkan kejayaan. Selanjutnya, warna kostum merah. Warna merah yang digunakan terdapat pada tudung kepala dan sabuk yang melambangkan kekuatan, energi, gairah, semangat, dan nafsu. Selanjutnya, warna kostum kuning. Oh, ini sudah masuk warna-warna kostum. Warna kostum kuning, warna yang dominan pada kostum melambangkan energi, ceria, dan kebahagiaan. Selanjutnya, warna kostum coklat melambangkan keakraban. Gerakan yang kedua yaitu gerakan mencangkup segala gerakan yang terdapat keenergikan di dalamnya. Gerakan-gerakan tersebut melambangkan acara pernikahannya sangat megah dan semua orang di dalamnya sangat bahagia dan bersenang-senang. Gerakan yang ketiga mencangkup kegiatan menari dengan alat musik moko. Hal tersebut melambangkan penyerahan atau pembuktian pihak pria telah memberikan moko sebagai mas kawin. Selanjutnya kita menginjak simbol pada pencahayaan panggung. Pencahayaan terdapat 3 pencahayaan. Warna pencahayaan yang pertama, pencahayaan dengan warna kuning. Pencahayaan dengan warna kuning ini terdapat pada saat awal tari, melambangkan suasana hati yang cemas karena akan meninggalkan keluarga. Pencahayaan kedua yaitu pencahayaan warna ungu. Pencahayaan ungu pada saat tarian kreasi, melambangkan kemewahan dalam acara pernikahan. Pencahayaan ketiga, pencahayaan hijau. Pencahayaan hijau ini terdapat pada saat menari berpasang, melambangkan kedamaian dua belah pihak. Selanjutnya, setelah simbol terdapat nilai yang kita temukan. Nilai-nilai yang ditemukan sebenarnya ada banyak, namun yang saya tulis hanya 4. Yang pertama yaitu nilai budaya. Pada tarian ini mengangkat tema budaya untuk menjaga tradisi setempat berupa moko sebagai mas kawin. Nilai kedua yaitu nilai edukasi, ditunjukkan ketika penari menari berputar dengan saling berpelukan, mengajarkan kepada kita kebersamaan. Nilai yang ketiga yaitu nilai moral,
ditunjukkan dari menarik pesan tersirat dari tarian ini berupa norma-norma yang ada pada masyarakat berupa menjaga tradisi nenek moyang. Nilai yang keempat yaitu nilai estetika. Nilai ini dapat dilihat jelas di saat penari menarikan gerakan hewan. Gerakan hewan yang ditarikan contohnya kucing dan burung cendrawasih. Itu kucing atau macan. Selanjutnya yaitu pesan moral. Tarian Mokonona ini juga mengandung pesan-pesan moral. Misalnya, tarian ini menyampaikan kepada kita agar kita menjunjung tinggi adat istiadat yang telah ada di daerah kita. Mentaati adat istiadat sangatlah penting. Adat istiadat sama halnya dengan peraturan. Jika kita melanggarnya, mungkin sesuatu yang buruk akan menimpa kita. Yang keempat yaitu tahapan evaluasi. Apa yang perlu diperhatikan dari bentuk dan struktur? Yang perlu diperhatikan, pertama, jenis tari. Tari Mokonona ini menggunakan dua jenis tari. Pertama, tari berpasangan, dan kedua, tari kelompok. Yang kedua, unsur-unsur tari yang harus diperhatikan seperti kostum tari, gerakan tari, prop. Yang ketiga, ragam gerak dan gerak. Ragam gerak mengarah kepada gerakan berpindah penari dalam rangka membentuk beberapa formasi dalam adegan di panggung. Sedangkan gerak sendiri, gerak tari Mokonona mengarah pada gerakan yang meliputi gerak kaki, gerak tangan, dan gerak kepala. Selanjutnya, bagaimana sebaiknya untuk memenuhi kelemahan tari? Jadi, dari kelemahan-kelemahan atau kekurangan tari yang tadi sudah saya sebutkan, gimana sih cara menutupinya? Misalnya, yang pertama, jangan gugup atau berekspresi ketika melakukan kesalahan. Jika kita gugup, gerakan berikutnya bisa jadi akan berantakan. Yang kedua, tetap percaya diri dan harus lebih fokus lagi. Yang ketiga, suatu pertunjukan tari tentunya tidak akan terlepas dari kesalahan yang dilakukan oleh penarinya. Untuk menutupi sedikit kelemahan yang dilakukan, maka akan lebih baik penari memunculkan ekspresi senyum agar ketika ada kesalahan kecil tidak terlihat. Yang keempat, yaitu kuatkan mental dan hati. Yang kelima, untuk menutupi kesalahan, maka gerakan selanjutnya harus ditarikan dengan perbaikan yang maksimal. Kita menginjak tahapan yang terakhir, yaitu tahapan pemberian kesan atau pernyataan sikap. Jadi dari melihat tarian Mokonona ini, apa sih kesan yang bisa kita sampaikan? Di sini saya memberikan kesan tarian Mokonona ini sangat menghibur saya. Meski sinopsis cerita ini harusnya mengarah ke kesedihan, namun saya tetap terhibur. Gerakan, lagu, dan pola lantai yang ditampilkan sangat membuat saya terkesan. Ekspresi muka penari membuat saya senang melihat tarian ini. Selanjutnya, oh my God. Selanjutnya, apa kesannya? Jadi kita jabarkan di sini gerakan. Gerakan penari sangat energik, terutama ketika menarikan gerakan kreasi di situ membuat penonton bertepuk tangan. Selanjutnya lagu atau musik. Musik ketika awal tarian dan ketika penari menari berputar, disitulah musik dan gerakan terlihat sangat cocok sehingga penonton terkesima. Selanjutnya ekspresi wajah. Ekspresi penari saat menarikan gerakan menyerupai burung cendrawasih dan gerakan setelahnya sangat menghibur. Selanjutnya nilai moral. Tarian ini memiliki nilai moral yang sangat mendidik terhadap anak muda zaman sekarang dan sangat berpengaruh dalam kehidupan bermasyarakat. Sepertinya selesai. Ya. Jadi cukup sekian presentasi dari saya. Banyak kekurangan, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.